Selamat siang, perkenalkan nama saya Yanti Putri dari Prodi PGSD dengan NIM 87836937. Di sini saya ingin mengajar menggunakan modul ajar kurikulum merdeka yang telah saya buat. Materi pokok adalah siklus hidup hewan. Pada modul ajar ini saya sudah menerapkan dan memberi semua dari mulai tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pendahuluan, kegiatan inti, penutup, dan juga saya sudah melampirkan LKPD siswa juga asesmen sumatif. Baiklah, saya akan memberikan video mengajar menggunakan modul ajar yang saya buat. Terima kasih. Pagi anak-anak semua. Ya, hari ini pada siang hari ini kita akan belajar seperti materi yang berikutnya yang pernah kita pelajari tentang siklus pada makhluk hidup, yaitu siklus pada hewan. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Baik, doa selesai. Ya anak-anak sebelum kita mulai juga, tadi kan sudah Ibu ingatkan apa itu pelajaran yang minggu lalu. Jadi hari ini Ibu akan memberitahu anak-anak tentang tujuan pembelajaran apa yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, setelah mengamati gambar, peserta didik dapat menganalisis siklus hidup hewan dengan benar. Yang kedua, membuat simulasi siklus hidup hewan dengan menggunakan bagan alat bantu sederhana. Jadi yang pertama itu mengamati gambar peserta didik dan menganalisis siklus hidup hewan. Jadi nanti Ibu akan berikan LKPD. LKPD itu tentang siklus hidup hewan. Anak-anak semua nanti dianalisis apakah itu metamorfosis sempurna atau metamorfosis tidak sempurna. Yang kedua, nanti kita ada alat bantu. Apa alat bantunya? Alat bantunya itu boleh dari alat peraga. Nanti di tugas juga akan Ibu berikan. Ya, itulah tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, sesudah berdoa, anak-anak Ibu, mari kita sama-sama menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kenapa dinyanyikan lagu? Wajib sebelum belajar. Ya, sebelum belajar harus kita nyanyikan lagu wajib. Biar kalau kita bisa mengingat perjuangan para pahlawan. Sekarang kita nyanyi lagu Garuda Pancasila. Oke, boleh berdiri. Sudah kita pelajari. Kita kemarin sudah mempelajari tentang makhluk hidup juga, tetapi bukan siklus makhluk hidup. Yang kita pelajari tentang ciri-ciri makhluk hidup. Anak-anak masih ada yang ingat apa ciri-ciri makhluk hidup? Iya, ciri-ciri makhluk hidup itu ada yang berkembang biak, ada bernafas. Ayo, siapa lagi yang ingat? Iya, ciri-ciri makhluk hidup itu ada banyak. Terutama ciri-ciri makhluk hidup yang kita ingat itu selain bernafas apa? Ayo, masih ingat nggak? Iya, anak-anak semua harus ingat apa pelajaran sebelumnya sebelum memulai pelajaran yang baru. Karena pelajaran
Iya, bisa. Oke. Ya. Baiklah anak-anak, ini kita perhatikan Ibu ada satu video tentang pembelajaran tentang siklus hidup pada hewan. Coba anak-anak semua perhatikan ke depan ya. Letakkan dulu buku dan pensilnya. Nanti kalau sudah mengerjakan tugas, baru dikeluarkan buku dan pensilnya. Perhatikan ke depan. Sudah belajar kan? Yuk kita belajar tentang siklus hidup hewan. Oke kalian, hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangan yang berbeda-beda. Tahapan pertumbuhan hewan dari kecil sampai dewasa disebut siklus atau gaun hidup. Hewan yang mengalami perubahan bentuk dalam siklus hidupnya berarti hewan itu mengalami metamorfosis. Nah, pada hewan ini menjadi dua. Yang pertama, metamorfosis sempurna, dan kedua, metamorfosis tidak sempurna. Kalian harus tahu anak-anak, hewan yang mengalami metamorfosis sempurna mempunyai bentuk tubuh yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangan. Kalian tahu tidak hewan apa saja yang mengalami metamorfosis sempurna? Nah, tepat sekali. Ada burung, kodok, dan nyamuk. Nah, sama gambar metamorfosis satu burung. Pertama, burung mengeluarkan telur. Telur melintas menjadi larva. Larva ini sering kita kenal dengan ulat. Ulat akan berubah menjadi pupa. Pupa akan menjadi kupu-kupu. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahap tubuh perkembangannya. Hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna telah pentas memiliki tubuh yang mirip sekali dengan induknya. Nah, ini adalah contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Ada belalang dan kecoa. Inilah proses metamorfosis dari kecoa. Kecoa dewasa mengeluarkan telur. Setelah itu, telur menjadi anak kecoa atau disebut dengan nimfa. Nah, kalau ini adalah gambar proses metamorfosis dari belalang. Belalang betina mengeluarkan telurnya. Telurnya menetas menjadi nimfa. Nimfa ini pada awalnya belum memiliki sayap dan diganti kulit beberapa kali. Sampai akhirnya nimfa berubah menjadi belalang dewasa. Itulah pembahasan dari siklus hidup hewan. Oke, baik. Anak-anak semua sudah mengerti nggak? Iya, nanti juga akan Ibu jelaskan. Setelah menonton video juga akan Ibu jelaskan tentang metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Tadi siapa yang tahu apa itu metamorfosis sempurna itu? Contohnya apa aja? Iya, ada kupu-kupu, ada rata atau kodok, ada juga tadi capung. Kalau metamorfosis tidak sempurna tadi ada apa? Ada belalang. Baik ya. Oke. Pada siang hari ini kita akan belajar siklus makhluk hidup. Siklus makhluk hidup ada tiga: siklus hidup pada manusia, siklus hidup pada hewan, siklus hidup pada tumbuhan. Sebelum kita mulai pelajaran, Ibu mau menjelaskan sedikit apa itu siklus hidup. Siklus hidup itu adalah rangkaian perubahan makhluk hidup dari lahir hingga menghasilkan keturunan untuk menjaga kelangsungan spesies. Baik, karena di dalam modul ajar Ibu pada hari ini, Ibu akan mengajarkan tentang siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan itu ada
Dua, ada metamorfosis sempurna dan ada metamorfosis tidak sempurna. Tapi sebelum kita lanjut, baik, kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila. Ya, baiklah. Dalam siklus hidup hewan ada dua, metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Sekarang Ibu mau jelaskan. Metamorfosis sempurna itu ada telur, larva, pupa, dan sampai dewasa. Ini berputar terus. Dari mulai telur dia menghasilkan larva atau ulat, menjadi pupa, dan terus menjadi dewasa. Kalau sudah dewasa, kembali lagi dia menjadi telur. Jadi, yang kedua ada metamorfosis tidak sempurna, itu ada 3 bagian. Dia hanya dari telur, menimpa, pecah, dia menjadi dewasa. Ini adalah contohnya adalah hewan belalang. Kalau yang metamorfosis sempurna tadi, contohnya ada larva ini, telur, dewasa, pupa, ini ada kupu-kupu. Ayo anak-anak, siapa yang mau bertanya tentang metamorfosis sempurna? Ya, ada pertanyaan? Oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, sekarang pada metamorfosis tidak sempurna itu, telur yang dihasilkan itu dia langsung menjadi nimpa ataupun nanti pecah menjadi dewasa. Katanya bisa. Ya, setelah mendengarkan materi dari Ibu tadi, kalau sudah mengerti, Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok, dan kelompok itu nanti akan Ibu bagi LKPD untuk masing-masing anak-anak, akan dikerjakan dan didiskusikan. Nanti akan Ibu maju ke depan, suruh maju ke depan satu-satu per kelompok untuk menjelaskan hasil diskusinya tentang materi siklus hewan. Yang dibuat tadi LKPD adalah tentang metamorfosis sempurna yang terjadi pada kupu-kupu. Ayo, sama-sama kita nyanyikan. Ya, baiklah anak-anak, sekarang sudah di akhir pelajaran. Ibu akan menyimpulkan apa itu tadi pelajaran kita hari ini tentang siklus hidup hewan. Artinya, siklus hidup hewan itu, makhluk hidup itu memiliki siklus, berputar, terus berputar dari mulai kecil hingga dewasa. Kalau hewan tadi dari mulai menjadi telur sampai menjadi kupu-kupu yang cantik, dan kupu-kupu itu nanti bertelur kembali menjadi kupu-kupu yang cantik kembali. Jadi seperti itulah siklus hidup hewan. Jadi yang perlu diingat apa? Perlu diingat kalau siklus hidup hewan itu nanti ada dua, kemana aja, apa aja? Metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Kamu harus tahu membedakan karena contohnya itu berbeda. Oke, jadi untuk pelajaran hari ini apa yang kita bisa ambil pelajarannya? Ya, dari metamorfosis, dari siklus makhluk hidup yang bisa kita ambil adalah bahwasannya makhluk hidup itu semuanya hidup secara berganti, bergilir. Maksudnya seperti ini. Dia lahir menjadi dewasa, dari telur dia menjadi dewasa. Ya baiklah, anak-anak harus rajin belajar ya di rumah. Pelajarin, misalnya dari YouTube bisa dilihat. Jadi kalau melihat handphone itu jangan hanya melihat atau
game, bermain game. Melihat handphone itu bisa mencari pelajaran misalnya dari YouTube. Kalau sekarang sudah ada Canva, bisa kita lihat di situ pelajaran-pelajaran apa saja yang contohnya siklus makhluk hidup kurang jelas di pelajaran yang ibu berikan, bisa kita lihat tuh dari YouTube. Handphone, di setiap handphone pasti ada YouTube-nya. Oke, baiklah, kita akan menyanyikan lagu Ibu Kartini sebelum ibu tutup ya. Dan ya baiklah, kita akhiri pelajaran hari ini anak-anak ibu ya. Pelajaran hari ini ibu tadi mengajar berdasarkan modul yang sudah ibu buat. Jadi sebelum kita keluar kelas, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Ya, baik, doa selesai. Ya, jangan lupa ya nak, nanti dibersihkan kursinya, diangkat sebelum pulang. Dan yang bikin kebersihan jangan lupa disapu kelasnya. Baik, saya ikut ucapkan selamat siang semuanya. Iya, selamat siang.